Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Ramdhani dari SMKN 1 Karawang, kelas 12 TP1, akan menjelaskan materi tentang limit fungsi. Oke, kita akan masuk ke materinya. Silahkan ditonton sampai habis dan jangan di-skip agar kalian dapat mengerti materinya. Nah, limit fungsi. Nah, limit fungsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian limit fungsi, dan yang kedua adalah limit fungsi aljabar. Yang terakhir, yang ketiga adalah limit fungsi yang mendekati tak terhingga. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian limit fungsi. Kata hampir atau mendekati dalam matematika disebut limit. Konsep limit fungsi merupakan dasar untuk mempelajari kalkulus, meskipun kalkulus sendiri telah diperkenalkan oleh Sir Isaac Newton dan Leibniz pada pertengahan abad ke-17. Sedangkan konsep limit fungsi baru dikenalkan oleh Augustin Louis Cauchy pada abad ke-18. Konsep limit fungsi di suatu titik adalah melalui pendekatan intuitif, yaitu dimulai dengan menghitung nilai-nilai fungsi di sekitar titik tersebut, terkecuali di titik itu sendiri. Nah, agar lebih mudah untuk dipahami, saya akan memberikan contoh soal. Nah, lim X mendekati 3, X pangkat 2 dikurang 9 per X dikurang 3 sama dengan limit X mendekati 3 dalam kurung X dikurang 3 dalam kurung X ditambah 3 per X dikurang 3. Mengapa bisa menjadi X dikurang 3 dan X ditambah 3? Nah, itu adalah pecahan dari X pangkat 2 dikurang 9. Nah, pecahan dari ini itu hasilnya akan menjadi ini, X dikurang 3 dan X ditambah 3. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Baik, lanjut. Lalu hasilnya akan menjadi limit X mendekati 3, X ditambah 3. Nah, kenapa hasilnya bisa menjadi X ditambah 3? Jadi karena ini sama, jadi ini dicoret. Hasilnya akan menjadi X ditambah 3. Lalu hasilnya akan menjadi 3 ditambah 3 K. Mengapa X-nya berubah menjadi 3? Karena di sini limit X mendekati 3. Nah, jadi X-nya diganti menjadi 3. Kalau misalnya limit X mendekati 4, nah berarti X-nya juga adalah 4, dan seterusnya. Baik, semoga dapat dimengerti dengan mudah. Hasilnya akan menjadi 6 karena 3 ditambah 3 sama dengan 6. Lanjut ke penjelasannya. Berdasarkan contoh sebelumnya yang tadi, dapat diketahui bahwa pada saat X mendekati 3, nilai fungsi f X mendekati 6. Meskipun fungsi f X tidak terdefinisi untuk X sama dengan 3, tetapi fungsi mendekati nilai 6 pada saat X mendekati 3. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai limit fungsi tersebut adalah 6. Secara umum, limit X mendekati A, Fx sama dengan L, mengandung arti bahwa jika X mendekati atau menuju ke A tetapi berlainan dengan A, maka F dalam kurung X menuju ke L. Yang pertama, fungsi dikatakan mempunyai limit jika nilai limit kiri dan limit kanannya sama. Yang kedua, untuk fungsi tunggal, limit kiri dan kanan selalu sama
hingga tidak perlu kita cari limit kiri dan kanannya. Tetapi untuk fungsi majemuk harus diperiksa limit kiri dan limit kanannya. Nah, contoh soal. Yang pertama, limit X mendekati 5X dikurang 10. Nah, jawabannya 5 dalam kurung 5 dikurang 10. Nah, kenapa X-nya diganti menjadi 5? Nah, itu karena X-nya mendekati 5 seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi X-nya diganti 5. Baik, lanjut. Jadi 5 dikali 5 dikurang 10 sama dengan 25 dikurang 10 dan hasilnya adalah 15. Lalu yang kedua, agar bisa lebih mengerti, limit X mendekati 1, X pangkat 2 dikurang 10X ditambah 5. Nah, jawabannya 1 pangkat 2 dikurang 10 dalam kurung 1 ditambah 5. Kenapa X-nya diganti menjadi angka 1? Nah, sudah jelas karena limit X mendekati 1. Jadi X-nya diganti menjadi 1. Nah, hasilnya sudah tersedia di layar. Hasilnya adalah negatif 4. Menentukan limit dengan substitusi langsung. Yang pertama, limit X mendekati 2 dalam kurung X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 5 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3 dalam kurung 2 dikurangi 5. Sudah jelas ya kenapa X-nya diganti menjadi 2, karena limit X mendekati 2. Nah, lalu mari kita hitung. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Dan selanjutnya adalah min 5. Nah, 4 ditambah 6 dikurangi 5 sama dengan hasilnya adalah 5. Semoga dimengerti dengan baik. Yang kedua, limit X mendekati 1, akar X pangkat 2 ditambah 8. Hasilnya adalah akar 1 pangkat 2 ditambah 8 sama dengan, nah, 1 pangkat 2 hasilnya adalah 1 dan ditambah 8. 1 ditambah 8 sama dengan akar 9. Akar 1 tambah akar 8 sama dengan akar 9. Nah, akar dari 9 adalah 3. Jadi jawaban soal nomor 2 adalah 3. Lanjut, menentukan limit dengan cara memfaktorkan. Contoh, limit X mendekati 2, X pangkat 2 dikurang 4 per X dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 4 per 2 dikurangi 2. Sudah jelas kenapa X nya diganti 2, karena limit X mendekati 2. Jadi X nya diganti menjadi angka 2 sama dengan 2 pangkat 2 itu adalah 4 dikurangi 4 per 2 dikurangi 2. Hasilnya adalah 0. Nah, note ya, jika dengan cara substitusi langsung diperoleh bentuk tak tentu, lakukanlah pemfaktoran terlebih dahulu, kemudian sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana.
Nah, seperti yang ada di bawah ini. Limit X mendekati 2, X pangkat 2 dikurangi 4 per X dikurangi 2 sama dengan limit X mendekati 2 dalam kurung X dikurangi 2 dan X ditambah 3. Itu adalah hasil pecahan dari X pangkat 2 dikurangi 4. Nah, per X 2 sama dengan, nah hasilnya adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4. Baik, penjelasannya kenapa hasilnya 2 ditambah 2, karena ini ada yang sama jadi bisa kita coret. Nah, sisanya adalah X ditambah 2. Karena limit X mendekati 2, jadi X nya kita rubah menjadi angka 2. X ini ya kita rubah menjadi angka 2. Nah, jadi hasilnya adalah 2 ditambah 2. Nah, sama dengan 4. Semoga dapat dimengerti dengan baik dan mudah. Lanjut, bagaimana jika bentuk fungsinya berupa akar? Nah, limit X mendekati 3, 9 dikurangi X pangkat 2 per 4 dikurangi akar X pangkat 2 ditambah 7 sama dengan limit X mendekati 3, 9 dikurangi X pangkat 2, 4 dikurangi per 4 dikurangi akar X2 ditambah 7 dikali 4 ditambah akar X2 ditambah 7 per 4 ditambah akar X pangkat. Nah, jadi ini diambil dari penyebutnya. Lanjut kita hitung. Hasilnya adalah lim X mendekati 3 dalam kurung 9 dikurangi X pangkat 2 dalam kurung 4 ditambah akar X pangkat 2 ditambah 7. Lalu kita kalikan yang bawah. 4 dikali 4 sama dengan 16. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Dan akar X pangkat 2 ditambah 7 dikali akar X2 X pangkat 2 ditambah 7, itu hasilnya adalah akar X pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2. Nah, dikarenakan jika ada akar bertemu dengan pangkat 2, akarnya itu akan dihilangkan. Jadi hasilnya adalah X pangkat 2 ditambah 7. Nah, jadi 16 dikurangi dalam kurung X pangkat 2 ditambah 7. Nah, lalu sama dengan limit X mendekati 3 dalam kurung 9 dikurangi X pangkat 2 dalam kurung 4 ditambah akar X pangkat 2 ditambah 7 per 9 dikurangi X pangkat 2. Karena 16 ya, hasilnya adalah sama dengan 4 ditambah akar 3 pangkat 2 ditambah 7. Lalu hasilnya 4 ditambah akar 9 ditambah 7, karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, lalu ditambahkan sama dengan 4 ditambah akar 16 sama dengan
4 ditambah, nah akar dari 16 adalah 4. Jadi hasilnya adalah 4 ditambah 4 dan hasil akhirnya adalah 8. Maaf. Lanjut, limit f dalam kurung x untuk x mendekati tak terhingga. Bentuk umum adalah limit x mendekati tak terhingga f dalam kurung x sama dengan f dalam kurung tak terhingga. Nah, jika f dalam kurung tak terhingga sama dengan tak hingga per tak hingga, maka f dalam kurung x diubah dahulu dengan cara dibagi x pangkat yang terbesar. Contohnya, carilah nilai limit dari limit x mendekati tak terhingga 2 dikali 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 4x per x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 3x. Penyelesaiannya, limit x mendekati tak hingga 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 4x per x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3x sama dengan limit x mendekati tak hingga, nah 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 4x per x pangkat 3 per x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 3x per x pangkat 3. Nah, kenapa dibaginya dengan x pangkat 3? Nah, seperti yang saya katakan tadi, karena diubah dahulu dengan cara dibagi x yang pangkatnya terbesar, dan di situ yang pangkatnya terbesar adalah x pangkat 3. Lanjut, sama dengan limit x mendekati tak hingga dalam kurung 2 ditambah 2 per x ditambah 2 per x pangkat 2 per 1 negatif 2 per x ditambah 3 per x pangkat 2. Hasilnya adalah 2 ditambah 0 ditambah 0 per 1 ditambah 0 ditambah 0. Hasil akhirnya adalah 2. Nah, jika f dalam kurung tak hingga, maka fx dikalikan dengan faktor sekawan dahulu, kemudian dibagi dengan x pangkat yang terbesar. Contohnya, carilah nilai dari limit x mendekati tak hingga. Akar x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi akar x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 3x. Jawabannya, limit x mendekati tak hingga dalam kurung x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi akar x2 ditambah 3x sama dengan limit x mendekati tak hingga akar 2x ditambah 2x dikurangi akar x pangkat 2 dikurangi 3x dikali akar 2x akar x pangkat 2 ditambah 2x ditambah akar x2 x pangkat 2 ditambah 3x per akar x pangkat 2 ditambah 2x ditambah akar x pangkat 2 ditambah 3x.